Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua. Sampai saat ini kita masih bisa menikmati indahnya beribadah di bulan suci Ramadan. Ini adalah kado terindah yang Allah berikan kepada kita semua. Maka mudah-mudahan siapapun yang bisa berjumpa dengan bulan suci seperti ini berkomitmen secara kontinu, secara istiqamah untuk bisa menghadirkan kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin mengulang apa yang menjadi tausiah tiang semalam di saat tarawih. Karena semalam ada 3 hal yang disampaikan oleh baginda Nabi, tetapi baru kita sampaikan 1. Agar sempurna kajian kita, maka saya akan mengulangnya. Suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Maka tiba-tiba di atas mimbar beliau mengucapkan amin, amin, amin. Beliau ucapkan 3 kali amin. Maka para sahabat terheran-heran, ada apa gerangan dengan baginda Nabi? Kenapa di atas mimbar beliau mengucapkan amin? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah. Selesai beliau berkhutbah, begitu turun dari mimbar, beliau langsung ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, lima qulta amin? Amin, amin. Kenapa engkau tadi mengucapkan 3 kali amin? Ada apa denganmu?" Apa jawab baginda Nabi SAW? Atani Jibril faqala li qul amin ya Muhammad. Tadi saya dibisikin oleh Jibril di atas sana. Maka beliau berpesan, wahai Nabi Muhammad, tolong ucapkan amin. Katakan amin kepada 3 orang. 3 orang manusia, 3 kelompok manusia. Siapa yang mereka diaminkan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, man adraka Ramadan falam yughfar lah wa mata fadakhala an-nar. Yang pertama yang diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan seperti kita saat ini. Puasa kita lakukan seperti saat ini. Tetapi sayang, orang itu sama sekali tidak meraih ampunan Allah. Maka Rasul katakan amin. Sudah tidak mendapatkan ampunan, begitu meninggal dunia, orang ini masuk neraka. Kira-kira orang ini rugi apa tidak? Rugi apa tidak? Bagaimana tidak rugi? Orang ini berjumpa dengan bulan suci Ramadan, melakukan ibadah di bulan Ramadan. Nyatanya dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang benar-benar berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, keimanan, dan benar-benar tulus melakukannya karena Allah, maka orang ini akan diampunkan semua dosa dan kesalahannya oleh Allah SWT. Nyatanya Rasul mengaminkan ada orang berpuasa, maka diperintahkan oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad katakan amin, maka beliau katakan amin. Alhamdulillah. Siapa mereka
yang sudah melakukan ibadah puasa, sudah menahan diri dari tidak makan, tidak minum, nyatanya dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Tentu orang ini sangat merugi mata Allah. Karena itu kita ingin bahas ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di dalam melakukan ibadah di bulan puasa. Hadirin Allah, siapa mereka yang merugi tadi? Siapa mereka yang tidak mendapatkan ampunan? Satu, mereka yang tidak pandai bersyukur atas nikmat dan karunia Allah. Berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tetapi dia santai-santai saja, dia tidak bersyukur. Hadirin Allah, idealnya kalau syukur itu kan dimaknai dalam 3 makna. Syukur itu dilakukan dengan 3 tahapan. Bagaimana syukur yang benar? Yang pertama, izharun ni'mah, menunjukkan nikmat, menampakkan nikmat, memperlihatkan nikmat. Maka pastikan bila mana kita mendapatkan nikmat, jangan disembunyikan nikmat itu, tetapi kita buka diri, kita tunjukkan, kita pertontonkan kepada orang lain. Itulah kiranya orang yang bersyukur. Dalam konteks beribadah di bulan Ramadan, bagaimana ekspresi orang yang bersyukur dengan menunjukkan nikmat itu? Paling tidak, Allah, kalau kita bersyukur kepada Allah, ekspresi kita itu adalah ekspresi bahagia, senang, ceria, bergembira kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Saya ingin pertanyakan, kira-kira kita yang hadir di sini senang apa tidak? Senang apa tidak? Saya tidak melihat ekspresi senang pada diri kita semua ini. Masih biasa-biasa saja datang. Searan dengan senang sama jamaah, Masya Allah. Motivasi ibadahnya tinggi, semangatnya luar biasa. Bahkan ekspresinya itu menunjukkan kalau orang ini senang. Coba lihat yang bagaimana sih? Senyum, santai, pokoknya orang senang. Ibarat dengan senang niki sami jamaah lamun bedai ke ceberaya, ya Allah cemoh. Napa menun? Ya Allah, kamu senang, jero mati menun. Kalau dalam bahasa Sasak itu kepingin dia ketemu. Bahkan kadang-kadang Allah truk lewat, di situ ada nama pacarnya. Senang dia, padahal truk lewat. Itu namanya senang. Ya, kalau kita masuk, nih siapa ini yang saya lihat? Nih Pak Zabani nih. Sekarang ini kan orang biasanya kalau dapat terima gaji itu transfer. Tring katanya itu di HP-nya. Senyum dia lihat HP-nya. Cuma apa dek? Senang dia. Padahal HP yang dilihat. Dulu orang kalau ngelihat HP cemoh senang, itu orang jogang. Tapi sekarang itu orang senang bahagia. Pak Dokter, senang. Inilah ekspresi senang kepada Allah. Jadi ada komitmen dia, semangat dia untuk melakukan kebaikan disertai ekspresi bahagia. Nah ini penting kepada Allah. Kita harus menunjukkan izharun ni'mah. Jangan sampai kita ini bulan Ramadan kok Masya Allah kelihatan puasa beneran, lemes. Aneh. Ini kadang-kadang kita ini kan Masya Allah ya, 9, jam 8, jam 9 masih bisa senyum. Tapi kalau sudah zuhur kayak gini terpaksa sekali senyumnya. Itu bocung selakuan. Kelihatannya lapah doang. Padahal kalau kita kembali kepada sejarah para salafus saleh, baginda Nabi, bagaimana sih mereka? Justru di bulan Ramadan itu berperang mereka. Semangatnya semangat tinggi. Tapi kita kadang-kadang jawab salam saja sudah malas, berat sekali. Tadi makanya saya mau bilang ulang, kasihan juga, sudah lapar semua kayaknya. Jadi ngucapin salam saja, jawab salam itu berat. Kelihatan puasa antum-antum ini, Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi orang walaupun dia lelah, capek, lapar, ekspresi bahagia itu terus. Kenapa kita harus bahagia sama Allah? Coba lihat. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Coba kita pikirkan. Coba kita lihat di sekeliling kita yang kemarin bersama dengan kita. Bahkan mungkin kita bisa tarawih bersama. Bahkan ada yang menjelang bulan Ramadan masih bersama kita. Nyatanya mereka sudah terlebih dahulu diambil nyawanya oleh Allah SWT. Bapak Ibu, kalau di zaman tabi'in, tabi'in, para salafus saleh, ulama-ulama terdahulu,
Itu mereka ingin jumpa dengan bulan suci Ramadan, sampai-sampai mereka tidak pernah putus bermunajat, berdoa kepada Allah SWT. Konon dari sekian banyak doa yang mereka panjatkan di hadapan Allah, ada 2 doa yang terus diulang-ulang dalam kehidupan mereka, dan itu tidak pernah putus. Apa itu? Allahumma ballighni Ramadan. Ya Allah, perjumpakan hamba dengan bulan suci Ramadan. Berapa lama mereka minta kepada Allah? 6 bulan lamanya. Ada di antara kita yang minta 6 bulan? Coba angkat tangan. Nggak pernah capek kita, nggak pernah serius sekali kita minta kepada Allah, bermunajat. Orang dulu sampai nangis 6 bulan dulu. 6 bulan, ya Allah, balighni Ramadan, balighni Ramadan, balighni Ramadan. Begitu selesai bulan Ramadan, yang menjadi doa mereka berikutnya apa? 6 bulan mereka minta kepada Allah, Allahumma taqabbal a'mali fi Ramadan. Ya Allah, terimalah semua amalan ibadahku di bulan Ramadan. Kalau kita berapa lama minta di hadapan Allah? Begitu lebaran, wassalamualaikum, sudah nggak ada lagi yang minta. Nggak ada yang pernah saya dengar, ya Allah taqabbal a'mali fi Ramadan, terima semua ibadah saya ya Allah. Nggak ada. Coba, sudah kita tidak serius minta, tidak pernah berlama-lama minta, diberikan kesempatan pula oleh Allah. Apa iya kita tidak bersyukur? Apa iya kita tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Jelas seperti khutbah yang sampaikan tadi, orang bila mana bersyukur, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kita ingin Allah ridha kepada kita, satu caranya adalah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kuncinya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau Anda bersyukur, Allah akan meridai kita semua. Wa sayazzillahu syakirin. Yang kedua, Allah akan memberikan ganjaran yang terus menerus bagi mereka yang bersyukur kepadanya. Kemudian yang ketiga apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kita terus bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Ini hamid Allah. Jadi pastikan ekspresi rasa syukur kita tunjukkan ibadah kita, semangat untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kita sedikit-dikit alasannya puasa, sedikit-sedikit puasa, kan begitu? Bahkan kadang-kadang ada di antara kita yang tidak semangat. Apalagi saat ini kan cuaca memang tidak menentu. Ya, syukur seperti orang-orang yang punya penghasilan tetap. Ini kadang-kadang yang tidak jelas, ya, proyek jarang, kegiatan-kegiatan sulit dan lain sebagainya. Terkadang ada yang tidak happy, tidak enjoy dia, tidak senang berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Jangan jauh-jauh. Banyak di antara kita mendengar ucapan-ucapan yang kelihatannya main-main, tetapi itu serius maknanya. Mana contohnya? Menintan sulit, irup, kepeng sulit, begawian di arak, puasa malik kuning. Tidak apa menu? Melek onya-onya. Alhamdulillah. Hati-hati. Jangan sampai kata-kata puasa. Nah, ini kira-kira kalau kata-kata tadi itu orang senang apa sedang sedih itu? Alhamdulillah. Itu orang susah itu. Jadi kita mohon maaf, tunjukkan kalau kita bahagia. Karena kita yakin nikmat yang kita dapatkan ini adalah luar biasa. Makanya apa kata Allah SWT? Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakan, wahai Nabi Muhammad, karena anugerah Allah, karunia Allah, rahmat yang Allah turunkan kepada kita semua, maka hendaklah kita berbahagia, hendaklah kita bersuka cita, bersenang-senang. Maka bukankah bulan Ramadan ini adalah nikmat yang luar biasa? Maka pantas harus bersyukur, bersenang-senang, menunjukkan rasa sukacita dengan berjumpa bulan suci Ramadan. Makanya tadi ayat yang mengatakan, Al-Quran yang mengatakan, sehingga kalaupun ada riwayat itu di bawahnya, walaupun riwayat ini dipermasalahkan oleh kalangan hadis, tetapi tidak menyalahi ayat yang kita baca tadi. Apa kata hadisnya? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bersenang, gembira, bersuka cita dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Maka pastikan hari ini kita bahagia. Bahagia semua? Harus.
Ya, nggak boleh. Orang bahagia itu biasanya tidak nampak kesulitan. Dakan utang luwek tetap cemoh dua. Iya. Yang penting kita bisa beribadah. Yang kedua, hormat Allah, makna syukur yang kedua adalah al-qiyam bima huwa matlubun minal mun'im. Ada komitmen yang kuat, yang sungguh-sungguh, atau dalam bahasa kita tadi itu al-mujahadah, untuk bisa melakukan ibadah yang terbaik sesuai dengan yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai dari hari pertama Allah kita harus mempersiapkan diri. Orang bersyukur itu akan selalu istiqamah, secara kontinu dia melakukan ibadah. Maka kalau kita lihat nanti di masjid kita ini, alhamdulillah hari pertama sampai 9 semalam itu lumayan. Tapi kalau nanti berakhir ternyata sudah mulai kurang, berarti banyak yang kufur di sini. Saya pastikan. Kenapa? Karena syukur itu adalah al-qiyam bima huwa matlubun minal mun'im, selalu melakukan apa yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat. Tetapi nyatanya kita ini masih dipertanyakan rasa bahagianya tadi. Ya, katanya di awal-awal saja. Ternyata begitu 15 ke atas, itu tarawih sudah kita bisa melihat sapnya itu sudah jauh berkurang. Bahkan Masya Allah, semakin berakhir bulan suci Ramadan, masjid menjadi sepi, yang ramai justru tempat-tempat keramaian seperti pasar, mal dan lain sebagainya. Saya nggak tahu apa itu yang dia pahami dengan syukur. Padahal kita menjumpai bulan Ramadan ini hanya sebulan, Masya Allah. Kalau sebulan ini kita tidak bisa mengoptimalkan ibadah, tidak bisa melakukan ibadah dengan yang sebaik-baiknya, alangkah meruginya kita. Saya selalu kalau sama jamaah itu kita hitung-hitung. Coba kita hitung-hitung dari mana kita bisa mendapatkan pahala. Kira-kira usia yang tadi kita sampaikan itu berkisar 60. Kalau ada di antara kita yang sekarang ini masuk usia 60, ayah anda berapa sekarang? Berapa? 70. Bonus, alhamdulillah. 70. Pertanyaannya, saya tidak yakin ibadahnya beliau itu seperti usianya secara matematis. Tetapi kalau secara kualitatif bisa saja. Secara kuantitatif sulit rahmat Allah untuk kita mencapai ibadah yang maksimal. Contohnya 70 tahun umur kita, dipotong masa kita belum akil balik, itu 15 tahun. Itu tidak ada hitungannya di hadapan Allah. Jadi kalau kita kecil, kemudian kita beranjak menjadi balita, kemudian kita berproses, itu alhamdulillah Allah belum pernah ada hitungannya di hadapan Allah. Mau benar mau salah, itu tidak ada hitungannya. Sampai kapan? Sampai kita berarti 70 tahun usia seseorang sudah dipotong 15 tahun. Berarti sisanya berapa? 55. Tuh, 55. Yang kelihatan usia kita baru 55. Berarti 15 itu anggap saja sudah hilang begitu saja. Karena kalau kita rajin waktu itu, ya itu menjadi pembelajaran bagi kita. Kalau toh kita juga jahat, ya itu juga proses pembelajaran semua. Karena itu baru kita dihitung oleh Allah di saat kita akil balik. Kapan? Kalau laki-laki itu sudah masuk ihtilam, bila mana dia sudah mimpi basah, maka dia sudah mulai dihisap oleh Allah SWT. Ada pertanggungjawaban di situ. Ya, biasanya 15 tahun. Perempuan cukup dengan khurujul mani, mohon maaf, al-haid, keluarnya haid bagi seorang perempuan itu sudah wajib. Ada kewajiban, ada pembebanan, taklif bagi seorang perempuan. Berarti kita sudah dipotong 15 tahun. Setelah kita masuk 16 tahun, 16, 18, kira-kira kita rajin ibadah nggak waktu itu? Coba ingat-ingat dulu masa kita usia SMP SMA. Ya kadang-kadang kalau ingat akhirat sedikit ya rajin kan begitu. Tapi lebih sering tidak ingat. Nih bapak-bapak ini yang saya kasih tahu ini juga. Terus ingat dulu di SMP SMA, di saat bapak ambil es, ambil pisang goreng, yang ambil 5 bilang 3 bu di kantin, masih ingat? Itu sudah rata-rata semua. Rata-rata ambil permen dulu Benson namanya pak. Ingat dulu Benson itu besar. Di zaman nanti belum ada. Benson itu enak. Ya ngambil Benson 4, pira dia anak 2 unit, mau 4.
Itu dipotong terus itu. Jadi umur 16, 17, 18. Ya Allah, namanya manusia itu ya kadang-kadang sudah ya. Lamun jualan berayat baru pacu ibadah segede. Lagu lamun hanu jane urak-urakan tutu lain. Sila. Kalau begitu kapan kita mau rajin? Besok sudah. Insya Allah kalau sudah nikah rajin. Begitu masuk 25 tahun akad nikah terjadi. Mulain malam nikah mempenang terus dia. Apa yang kakan si seni kan mana? Apa untuk kita buat rumah? Mulai puyeng dia. Walhasil apa yang dilakukan? Kerja kata Pak Jokowi sampai lupa sholat. Karena mau mengumpulkan uang. Umur 26 tahun 27 sibuk. Apalagi begitu masuk 2 tahun pernikahan, lahir lagi bayinya. Semakin pusing juga kita. Ini kan kita sudah jadi orang tua ini. Pusing juga kita punya anak. Satu sisi kita senang, tetapi pusingnya juga banyak. Bagaimana tandanya? Sampai kita kadang-kadang lupa diri kalau cari rezeki untuk anak kita. Ya Allah, belum lagi kita nggak pernah bisa khusyuk sholatnya. Allahu Akbar. Aduh anak. Kan belum? Ibunya juga nggak pernah bisa khusyuk. Kita juga demikian. Ya ganti-gantian ngomongin anak kan begitu. Itu terjadi. Sirin belik kanak, sirin luwek penyembih, luwek pengindingan, banyak permintaan. Puyang juga kita cari rezeki. Lalu nukang, saya jadi tukang. Alhamdulillah. Begitu azan, berhenti bekerja, berhenti tendo, borong sembahyang. Nggak sholat. Rata-rata begitu. Menupir ada pacu. Lemah aneh. Mula anak-anak ini merari. Kalau orang-orang ini, anak ini sudah kawin, insya Allah kita mau ibadah, mau ke masjid, kita mau rajin zikir dan sebagainya. Subhanallah, hebatnya anak sekarang luar biasa. Begitu dia nikah punya anak, dia datangin orang tuanya. Bu, nih baim nih. Diserahin kita cucu. Hebat anak sekarang. Dia kerja asyik. Giliran papu balok terus sibuk. Alhamdulillah. Kapan papunya mau beribadah? Dari kecil nggak pernah beribadah. Nani tunah bayin sekedi-kedi bayi. Mau sholat pun bayi. Ayo yang punya bunyi, nih siapa dia bayi nih? Belum betam tunah bayi. Kapan kita khusyuk terus? Ya Allah. Hadirat Allah. Sehingga kalau kita tidak sayang diri kita, sudah tahu perjalanan kita seperti itu, kalau kita tidak mengoptimalkannya di bulan Ramadan ini, sungguh kita sia-sia hidup ini. Rugi seseorang bila mana berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dia tidak ada semangat untuk melakukan ibadah. Karena itu Allah bonus terindah bagi kita semua. Boleh kita kemarin waktu masih kecil belum beribadah. Boleh waktu kita remaja sulit kita khusyuk ibadah. Boleh waktu kita punya anak mungkin kita sulit ibadah. Begitu juga punya cucu. Tetapi ingat, bulan Ramadan ini harus ada yang terbaik yang bisa kita hadirkan. Barulah bisa untuk menyamai usia kita, mata Allah. Ini. Karena itu orang ini tadi tidak diampunkan dosanya oleh Allah walaupun berjumpa dengan bulan suci Ramadan, karena tadi bisa saja dia tidak bersyukur kepada Allah SWT. Dan yang terakhir mana syukur itu adalah apa? At-tahaddusu bin ni'mah, selalu menyebut-nyebut nikmat itu, selalu mengucapkan alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Terima kasih ya Allah. Itu seharusnya terus kita hadirkan. Ini yang pertama menurut Allah. Jadi orang bisa saja dia tidak mendapatkan ampunan Allah karena dia tidak bersyukur berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, ya jelas kalau bulan Ramadan itu kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, ada hal yang membatalkan kita lakukan, maka jelas puasa kita tidak diterima oleh Allah SWT. Atau mohon maaf, kita tidak tulus dalam melakukannya misalnya, itu juga bisa menggugurkan amalan kita di bulan Ramadan. Yang ketiga, Allah yang menjadikan orang itu tidak bisa mendapatkan ampunan di sisi Allah, karena dia masih menyimpan rasa kebencian, dendam dengan sesama. Padahal dia sudah berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tetapi dia masih menyakiti orang lain, masih dendam sama sahabatnya, masih tidak suka dan tidak mau berbicara dengan orang lain. Orang yang dendam, orang yang benci, hati-hati mata Allah. Pastikan jangan sampai kita ini sudah berjumpa dengan bulan suci Ramadan, masih saja kita membenci orang, masih tidak suka dengan tetangga dan lain sebagainya. Karena mohon maaf, ada perilaku yang kadang-kadang itu harus diluruskan di masyarakat Lombok.
Walaupun mereka sudah banyak masalah, banyak kebencian disimpan dan lain sebagainya, enggak anunin. Aduh lemak puasa lebaran dan salam-salamu nih. Dia hanya mengharapkan salaman waktu lebaran, itu tidak bisa. Karena mohon maaf, kalau kita berbicara dosa, kata Allah, dosa sesama manusia itu paling berat dibanding dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdosa dengan Allah itu gampang urusannya. Bagaimana cara kita kalau berdosa dengan Allah? Istighfar yang banyak, ya, selawat terus menerus, ya, bertaubat kepada Allah. Itu selesai urusan kita dengan Allah. Bahkan dalam pertaubatan itu kata Allah ada 3 rukun yang harus dipenuhi bila mana seseorang itu ingin dosanya diampunkan di sisi Allah. Apa itu? Yang pertama adalah al-iqla'u 'anil ma'siyah, berhenti dari dosa. Yang kedua, an yandama 'ala fi'liha, ada penyesalan karena dia sudah melakukan dosa selama ini. Dan yang ketiga, an ya'zima fi nafsihi alla ya'uda ilaiha abadan, ada komitmen dalam dirinya untuk tidak mengulangi dosa serupa di kemudian hari. Kalau 3 perkara ini bisa kita hadirkan dalam pertobatan kita, selesai urusan kita dengan Allah. Tetapi kalau dosa sesama manusia, apakah dengan 3 syarat tadi sudah selesai? Tidak bisa. Ya. Jadi kalau dosa dengan manusia, barulah kita meraih ampunan di sisi Allah bila mana kita menghadirkan syarat yang keempat, hadirat Allah. Jadi kalau dosa kita kepada Allah 3 syaratnya, kalau dosa sesama manusia 4 syaratnya, berarti jauh lebih berat dosa yang kaitannya dengan manusia. Apa syaratnya? 1, hadirat Allah, in kanat ghibatan aw nahwaha istahallatha. Kalau dosa itu keluar dari mulut kita, pernah memfitnah, menggibah, menggunjing dan lain sebagainya, menyakiti orang lain dengan perkataan kita, maka dia harus minta maaf. Minta. Dia harus mendatangi orang yang bersangkutan minta maaf. Oh, semeton, saya minta maaf. Selama ini saya banyak melakukan kesalahan kepada Anda. Saya pernah menggunjing Anda, saya pernah menggibah Anda dan lain sebagainya. Sehingga saya ingin di bulan Ramadan ini kita benar-benar tidak ada lagi dusta di antara kita. Tidak ada lagi kebencian di antara kita, sehingga puasa kita bisa diterima di sisi Allah SWT. Itu kaitannya dengan dosa dari mulut. Tapi kalau dosa itu berupa barang, ini hati-hati. Banyak juga kasus untuk Allah, walaupun di masjid kadang-kadang sandal banyak yang hilang. Saya nggak tahu siapa yang ngambil itu. Jangan-jangan setan semua yang ngambil itu. Kalau manusia nggak mungkin dia ngambil, karena bangsa setan saja yang berani ngambil itu. Kadang-kadang ini sering juga, ini kita di IC ini corongnya masyarakat NTB. Banyak tamu yang ngeluh, mohon maaf, sepatu yang mewah ditaruh, insya Allah kadang-kadang hilang. Sehingga jangan salah kalau ada orang nanti berpikir macam-macam tentang Nusa Tenggara Barat. Kalau mereka pidato atau cerita, berhenti sudah kamu ke Islamic Center, ya maling doang tuh nih, tidak salah dia. Kenapa? Karena dia mengalami kalau sepatunya hilang. Nah kita di masjid juga demikian. Berapa banyak motor-motor yang hilang? Makanya tadi pertanyaan saya di kantor gubernur, tadi saya menyampaikan imtak. Ada teman Pak Supriyadi namanya kalau nggak salah, atau Jayadi apa dari Berinda. Beliau angkat tangan. Gimana kita? Saya pernah membaca buku, ada ungkapan saya melihat Islam itu di Eropa, tetapi saya tidak menemukannya di negara atau negara-negara yang populasinya Islam. Ini gimana? Ya kita juga merasakan di masjid yang seharusnya aman, sandal hilang, motor hilang, kan banyak itu. Sampai-sampai di masjid-masjid, tolong laptop dijaga ketat. Waduh, ini kan mengerikan di masjid. Seharusnya masjid itu tenang, kira-kira begitu. Tapi ternyata tidak tenang juga gitu. Hadirat Allah. Jadi memang tidak bisa kita bandingkan satu sama lainnya. Kalau kita berbicara Islam, itu kan ada 4 nilai yang harus hadir. Ada akidahnya,
ada ibadahnya, syariatnya, ada akhlak, ada muamalah. Mungkin di Eropa itu juga mengamalkan ajaran-ajaran Islam, terutama kaitannya dengan yang mana? Muamalahnya atau mungkin akhlak-akhlaknya. Ya, tetapi bukan menjadi pembenar bahwasanya itu mereka mengamalkan ajaran Islam secara total. Kita juga alhamdulillah kalau kita melihat ibadah, alhamdulillah diamalkan. Sholat, alhamdulillah kita masih rajin. Walaupun banyak saudara-saudara kita yang walaupun rajin sholat, juga kalau mengambil barang orang juga rajin, kan begitu. Ya, ada plus minusnya lah ya. Inilah yang kita lihat. Nah, kembalinya memang tadi, kalau orang itu sudah benar-benar iman kuat, dia Islamnya bagus, maka dia akan terjaga sebenarnya. Dia tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang destruktif, ya, yang tidak baik dalam kehidupan ini. Karena itu alhamdulillah pastikan saat ini pula jangan sampai kita sudah memasuki bulan Ramadan masih menyimpan kebencian dengan orang lain. Ada tetangga yang kita tidak mau tegur sapa, ada orang lain yang kita benci dan lain sebagainya. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita berpeluang untuk tidak diampunkan dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah, mudah-mudahan di Ramadan kita kali ini, ya, semua kebaikan-kebaikan itu kita hadirkan sekecil apapun. Jadi jangan pernah menunggu besar, jangan pernah menunggu yang banyak, walaupun sedikit mari kita lakukan, karena ini adalah momen yang paling baik bagi kita umat Islam untuk melakukan ibadah. Dan pastikan jangan sampai ada di antara kita yang berpuasa tetapi mencederai pahala puasa karena kebencian atau mohon maaf karena kita tidak menjaga mulut kita sehingga bebas berbicara, menyakiti, memprovokasi, memfitnah dan lain sebagainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang di saat dia berpuasa tetapi belum bisa menjaga mulutnya dari ucapan-ucapan buruk, ucapan-ucapan yang menyakiti orang lain, apa kata Rasul? Lebih baik dia berbuka segera. Makan sudah. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki puasa dari orang-orang yang seperti itu. Maka hadis yang sangat sering kita dengar, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan kecuali lapar dan dahaga semata. Karena itu pastikan kepada Allah, nih sahabat-sahabat kita juga banyak yang tidur-tidur, silahkan saja, ya silahkan. Tetapi walaupun tidur juga zikirnya jalan, gitu maksud saya. Jangan ngoroknya yang jalan, ya. Jadi kalau ngoroknya yang jalan ya percuma juga tidur di masjid, ya. Jadi kurang bagus juga, kurang elok. Nanti keluar macam-macam lagi dari mulut. Nah, ini juga berbahaya. Maka pastikan kalau tidur pun masih kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sekecil apapun zikir yang kita lakukan itu ada nilai kebaikannya dan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebegini. Terima kasih ya, saya dadakan di sini ya. Seharusnya TGB yang harus duduk di sini, tetapi beliau berhalangan, maka kita mengisi kajian ini dengan apa adanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf bila ada yang kurang pas. Ini ada pertanyaan-pertanyaan karena bulan puasa kita tolerir. Harus semangat ya. Tidak ada alasan untuk kita malas untuk beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang berhubungan dengan kebahagiaan menyambut Ramadan. Di kalangan manusia atau khususnya umat Islam, ada yang bahagia ketika menyambut Ramadan atau menunggu datangnya Ramadan. Tetapi tidak kurang juga ada yang bahagia ketika melepas Ramadan. Nah, dan ini ada dua golongan. Melepas Ramadan, bahagia melepas Ramadan karena berhasil melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah ketika selama Ramadan. Dan ada juga yang senang melepaskan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ya. Yang pertama, bahagia berjumpa dengan bulan suci Ramadan itu adalah keharusan, ya, keniscayaan. Harus kita bahagia. Menyelesaikan bulan Ramadan juga dengan bahagia itu juga menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Walaupun satu sisi kita sedih, ya. Sedihnya apa? Sedihnya karena kita tidak lagi mendapatkan kelipatan pahala yang banyak, momentum yang pas untuk beribadah. Tetapi kenapa kita harus berbahagia? Karena memang ujungnya itu adalah ada yang namanya Idul Fitr. Sementara Id itu adalah hari bahagia. Makanya ada dua hari bahagia yang real dalam Islam, yang termaktub dalam hadis. Yang namanya hari raya itu hari bahagia, ya. Maka kita harus menunjukkan kebahagiaan. Apa itu? Idul Adha dengan Idul Fitr. Itu harus bahagia. Nggak boleh orang bersedih di Idul Fitr. Makanya kenapa saking bahagianya kita di Idul Fitr itu disuruh kita sarapan, ya, harus makan lebih dahulu sebelum berangkat hari raya. Kenapa? Hari rayanya adalah hari bahagia, ya. Tentu alasan lain mengapa kita berbahagia, karena tadi sebulan yang penuh tadi seperti Abang kan kita sudah mencoba untuk mendiklat diri kita, mendidik diri kita, latihan yang terus menerus sehingga kita bisa sukses menjalaninya. Sehingga setelah itulah kita akan mengimplementasikannya dalam kehidupan. Jadi bukan karena kita bahagia berhenti dari bulan Ramadan sejatinya, ya. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan, kalau seseorang itu tahu bagaimana keutamaan, kemuliaan bulan Ramadan, latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Kalau orang itu tahu keutamaan bulan Ramadan, maka dia minta kepada Allah, ya Allah, setahun bulan Ramadan ini. Jangan sebulan ya Allah. Tetapi kan tidak mungkin. Itulah kira-kira saking banyaknya kebaikan-kebaikan. Jadi subhanallah, kita bahagia di awal karena berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Di akhir juga kita harus bahagia. Kenapa? Karena kita Idul Fitr. Apa sih yang dimaksud dengan Idul Fitr sehingga kita harus bahagia? Id itu kembali, Al-Fitr itu artinya apa? Fitr itu memaknainya ke dalam 3 makna. Fitr yang pertama adalah berbuka, yang sebelumnya kita tidak makan. Kan tidak makan kita siang hari, sekarang boleh makan lagi. Kira-kira senang apa tidak? Makannya senang kita. Idul Fitr, kembali makan. Yang kedua, Fitr itu artinya apa? Kesucian. Artinya karena kita sudah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, man shoma ramadhana imanan, kembali kita di bulan Syawal, di hari raya, kita sudah kembali menjadi orang-orang yang bersih, tidak ada lagi noda dan salah. Maka kira-kira orang seperti itu bahagia apa tidak? Bahagia. Pasti dia bahagia karena dia keluar dari bulan Ramadan, kembali Idul Fitr, ya, kembali kepada asal muasal manusia yang menjadi fitrah. Kemudian fitr yang ketiga itu adalah maknanya adalah agama yang diridhai oleh Allah, agama Islam, yaitu kita berbahagia karena kita kembali tetap masih memegang agama yang sesuai dengan fitrah, yaitu agama Islam. Itu ayahanda, kenapa kita berbahagia? Karena maknanya adalah ada hari raya yang kita sudah jelaskan artinya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup aja. Satu lagi? Boleh. Satu saja. Terima kasih Bang. Jadi bagaimana cara kita minta maaf yang keluar dari lisan. Bagaimana kalau masalahnya tidak kita sadari, bahwa kalau sadar orang merasa sakit, apakah kita harus minta maaf atau cukup dengan misalnya yang saya lakukan, misalnya kalau di lembaga, mohon maaf atas dan atas ketika sengaja. Terima kasih. Ya, terima kasih ayahanda. Kita tidak pernah dihukum oleh Allah kalau kita tidak pernah melakukan sesuatu. Termasuk kalau kita tidak merasa tidak memiliki kesalahan, ya, sama orang lain, ya kita tidak perlu minta maaf. Ya, kayak saya sama orang Saudi nggak perlu saya minta maaf.
Sama orang luar negeri gak perlu saya minta maaf. Kenapa? Yang potensial untuk saya minta maaf siapa? Orang yang paling dekat dengan saya, yang sering berinteraksi dengan kita. Istri, anak-anak, tetangga. Itu mau sadar atau di bawah alam sadar, kita berpotensi untuk melakukan kekeliruan di situ. Maka tidak ada yang keliru bila mana kita datangi satu-satu. Ingat nama Allah, di saat kita bersilaturahim itu ada nilai kebaikan yang luar biasa. Datangi orang itu pahala. Salaman dengan orang lain itu menggugurkan dosa. Senyum lagi itu tambah lagi. Makanya banyak sekali nikmatnya sebenarnya kalau kita bertemu dengan orang. Perihal saya punya kesalahan atau tidak itu tidak penting. Tetapi kalau itu dekat dengan saya, berpotensi kita untuk melakukan kesalahan, maka kita datangin dia. Saudara, saya mohon maaf kalau ada tutur kata perilaku yang mungkin Anda tidak suka. Walaupun kita merasa tidak pernah, tetapi alangkah baiknya. Karena kita tidak hanya sekedar minta maaf, tetapi di situ ada peluang untuk menambah kebaikan. Jumpa kita, salaman kita, senyum kita, itu adalah nilai kebaikan yang bisa kita dapatkan dari perjumpaan tadi. Demikian ya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Alhamdulillah.